Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di channel Inspirasi Sukses, dimana pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan share ke teman-teman semuanya tentang teknik penulisan copywriting, cara ampuh menjual dengan tulisan. Oke, baik. Apapun media promosi yang teman-teman gunakan saat ini, entah itu berbentuk fisik seperti pamflet atau billboard atau brosur ya, hingga yang digital seperti iklan di Google, teman-teman butuh belajar copywriting. Karena apa? Karena copywriting adalah kunci untuk memancing penjualan lewat tulisan ya. Skill ini tidak hanya berguna untuk bisnis-bisnis yang sudah besar saja ya, tetapi juga para pembisnis yang masih merintis usahanya. Dengan menggunakan kata-kata yang tepat saat promosi, tentu potensi produk untuk laku akan lebih besar. Menarik bukan? Tetapi gimana caranya untuk memulai belajar copywriting? Ya, jangan khawatir. Karena video kali ini kita akan belajar tentang copywriting secara lengkap, mulai dari pengertian, manfaat, serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukannya. Tidak hanya itu, nanti teman-teman juga akan belajar teknik dan contoh copywriting. Oke ya, tanpa tunggu berlama-lama, baik kita lanjut ya teman-teman. Teknik penulisan copywriting adalah keterampilan yang penting dalam pemasaran dan periklanan. Ya, berikut adalah beberapa teknik yang dapat membantu teman-teman semua meningkatkan kemampuan penulisan copywriting. Nah, yang pertama adalah kenali audiens Anda. Penting untuk memahami siapa target audiens kita, ketahui demografinya, minat, kebutuhan, dan keinginan mereka. Hal ini akan membantu teman-teman semua menulis pesan relevan dan menarik bagi mereka. Nah, ini adalah contoh target audiens ya. Contohnya misalkan ibu rumah tangga yang sedang sibuk, tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya. Misalkan saya memiliki sebuah produk mesin cuci ya, dengan kalimat contohnya seperti ini: sempurnakan hari Anda dengan mesin cuci otomatis kami. Hemat waktu dan tenaga dengan teknologi terbaru yang dapat menangani semua cucian Anda dengan mudah. Nikmati waktu berkualitas dengan keluarga tanpa harus khawatir tentang cucian. Nah, contoh yang kedua, pria yang aktif atau wanita yang aktif. Kemudian saya memiliki sebuah brand sepatu sport ya, atau sepatu olahraga. Nah, saya sudah tahu nih, saya sudah mentargetkan audiens saya, pria yang sedang aktif. Bagaimana kalimatnya? Tingkatkan performa Anda dengan sepatu olahraga inovatif kami, dibuat dengan teknologi terkini untuk memberikan kenyamanan dan daya tahan maksimal, sehingga Anda dapat mencapai target kebugaran Anda dengan percaya diri. Temukan kekuatan baru dalam setiap langkah. Oke ya, ini adalah contohnya. Yang berikutnya, buat headline yang menarik. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat video mengenai tips membuat headline yang menarik. Nanti teman-teman semua bisa cari videonya ya, yang sudah saya upload. Itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Headline adalah bagian terpenting dalam copy Anda. Gunakan kata-kata yang kuat, menarik perhatian, dan menjanjikan manfaat kepada pembaca. Buat headline yang singkat, padat, dan menarik untuk mendorong orang membaca lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh kalimat headline yang menarik ya. Yang pertama, rahasia sukses membangun bisnis online dalam 30 hari. Temukan rahasia kulit sehat dan bersinar dengan produk perawatan alami. 7 langkah ampuh untuk meningkatkan penghasilan Anda dalam sebulan. Nah, di sini pastikan untuk menyesuaikan headline dengan konteks dan tujuan Anda, serta menggunakan kata-kata yang menarik perhatian audiens potensial. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Yang berikutnya, fokus pada manfaat ya. Jelaskan dengan jelas manfaat yang akan diperoleh oleh pelanggan jika mereka membeli produk atau menggunakan layanan kita. Gambarkan bagaimana produk atau layanan tersebut akan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah mereka. Nah, di sini saya akan berikan contoh fokus pada manfaatnya. Rasakan energi dan vitalitas sepanjang hari dengan suplemen kami yang dipenuhi dengan nutrisi penting. Tingkatkan kesehatan Anda dan tingkatkan sistem kekebalan tubuh Anda untuk menjalani kehidupan yang aktif dan penuh semangat. Nah, ini adalah contoh ya, jadi fokusnya kepada manfaat. Pastikan untuk menjelaskan manfaat langsung dan relevan yang akan dinikmati oleh audiens Anda. Fokus pada cara produk atau layanan
teman-teman semua ya yang dapat meningkatkan kehidupan, kesehatan, kenyamanan atau kebahagiaan mereka. Oke, kita akan lanjut. Gunakan bahasa yang persuasif. Nah, pilih kata-kata yang kuat dan persuasif untuk menyampaikan pesan Anda. Gunakan frasa aksi, kata-kata positif, dan kalimat pendek yang memiliki dampak. Gunakan juga teknik seperti penekanan kebutuhan, kekaguman, atau rasa urgensi. Nah, contohnya bagaimana, Mas? Nah, ini. Yang pertama, jangan lewatkan kesempatan terbatas ini. Dapatkan diskon eksklusif hingga 50% untuk produk favorit Anda. Segera beli sekarang sebelum kehabisan. Ya, ini urgensi ini ya. Yang kedua, jangan biarkan kesempatan terlewat begitu saja. Dapatkan produk teralis kami dengan harga terbaik di pasaran. Jadilah konsumen cerdas yang menghemat uang dan tetap mendapatkan kualitas yang tak tertandingi. Oke, bisa dipahami ya dengan contoh ini ya. Oke, kita akan lanjut yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah gunakan bukti sosial atau testimonial. Nah, ini sering sekali kita dapati ya teman-teman. Ketika ada teman-teman kita menawarkan produk mereka disertakan dengan testimoni. Kemudian ketika kita buka media sosial, ada iklan di situ mempromosikan produknya berserta dengan testimoni. Karena memang testimoni ini cukup efektif juga untuk meningkatkan penjualan. Nah, orang cenderung lebih percaya pada pengalaman orang lain. Gunakan testimoni, ulasan positif, statistik, atau data yang mendukung untuk memperkuat klaim Anda dan membangun kepercayaan. Ini adalah contoh testimoninya ya. Ini adalah produk yang sangat luar biasa. Sejak menggunakan produk ini, saya merasakan perubahan yang signifikan dalam kesehatan dan energi saya. Saya merasa lebih bugar dan segar sepanjang hari. Terima kasih atas produk yang luar biasa ini. Ya, ini produk-produk suplemen misalkan. Produk ini benar-benar memenuhi harapan saya. Saya telah mencoba beberapa produk serupa sebelumnya, tetapi produk ini memberikan hasil yang jauh lebih baik dan saya merasa puas. Yang berikutnya adalah gunakan cerita atau narasi. Nah, orang Indonesia itu suka sekali dengan cerita, dongeng, sinetron, dan lain-lain ya. Ini juga sangat efektif untuk mengkomunikasikan produk yang kita punyai dengan menggunakan cerita ya. Nah, saya akan kasih contohnya. Nah, cerita ini gunakan yang relevan atau narasi yang menarik untuk memengaruhi emosi dan membuat pembaca terhubung dengan pesan kita. Contohnya ini ya. Misalkan kita memiliki produk skincare misalkan seperti itu dengan contohnya seperti ini. Dulu ada seorang wanita muda yang bermimpi memiliki kulit yang sangat sehat dan bersinar. Setelah mencoba berbagai produk perawatan kulit tanpa hasil yang memuaskan, dia hampir menyerah. Namun suatu hari, dia menemukan produk perawatan kulit yang revolusioner yang sepenuhnya mengubah hidupnya. Kulitnya mulai terlihat lebih cerah, lebih halus, dan bebas dari masalah kulit yang telah dihadapi selama bertahun-tahun. Sekarang, dia merasa percaya diri, lebih cantik setiap kali melihat wajahnya di cermin. Kini, dia ingin berbagi rahasia kecantikan dengan semua orang yang mencari perubahan positif dalam perawatan kulit mereka. Nah, ini nice sekali ya. Oke, yang berikutnya ya, gunakan kalimat pendek dan paragraf yang singkat. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau paragraf yang terlalu padat. Gunakan kalimat pendek dan paragraf yang singkat untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami pesan kita. Ini contoh ya, contoh paragraf yang singkat. Misalkan, hidupkan petualanganmu, dapatkan hasil yang luar biasa, raih kebebasan finansialmu, kembangkan potensimu, temukan cinta sejati, perbaiki tidurmu, perbaiki hidupmu, tingkatkan kinerjamu, kenali dirimu yang sejati. Nah, ini contohnya. Oke, next. Gunakan call to action yang jelas. Sertakan panggilan untuk tindakan yang jelas dan menarik. Beritahu pembaca langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Seperti beli sekarang, daftar gratis, atau hubungi kami. Ya, ini harus ada ya dalam penekanan ketika kita menggunakan copywriting. Biasanya kalimat-kalimat seperti ini ya biasanya di akhir setelah kita membuat copywritingnya. Kemudian yang berikutnya, lakukan revisi dan pengeditan ya. Setelah menulis copywriting, lakukan revisi dan pengeditan untuk memperbaiki struktur kalimat, tata bahasa, dan kesalahan lainnya. Pastikan copywriting Anda terlihat profesional dan mudah dibaca. Oke, yang berikutnya adalah uji dan pantau kinerja copywriting teman-teman semua.
Lakukan uji coba terhadap copywriting teman-teman dan pantau kinerjanya. Perhatikan tingkat responnya, tingkat konversinya, atau interaksi si pengguna. Dengan memahami apa yang berhasil dan tidak berhasil, Anda dapat mengoptimalkan copywriting teman-teman ke depannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sharing pada kesempatan video kali ini ya. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus ya channel Inspiration Success. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Sampai ketemu di video tutorial tips dan trik selanjutnya. See you next time and bye-bye.